Hai, kembali lagi bersama saya Felix Johannes Siregar. Eh, kita akan membahas lanjutan dari AADB series pertama, ya. Tapi ini teman-teman bukan sinetron ya. Di series pertama ada apa dengan bumi ya. Kita sudah tahu apa itu efek rumah kaca dan juga apa itu global warming atau pemanasan global. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang dampak pemanasan global, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan dampak dari pemanasan global bagi kehidupan di bumi. Next, selanjutnya kita akan membahas peserta didik dapat menjelaskan usaha-usaha menanggulangi pemanasan global dan komponen-komponennya. Tapi sebelum kita masuk ke materi AADB series kedua ini, dampak global warming ya. Coba kita tonton tayangan-tayangan berikut. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya pada pembahasan efek rumah kaca dan juga global warming atau pemanasan global, bahwa perubahan iklim ya itu dipengaruhi karena aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia telah mengubah kealamian dari gas rumah kaca di atmosfer, teman-teman. Konsekuensinya, dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit diprediksi. Tetapi beberapa dampak yang telah nampak bisa kita amati pada pembahasan kali ini. Ya, yang pertama, temperatur bumi menjadi semakin tinggi, teman-teman. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak. Ya, yang kedua, tingginya temperatur bumi tadi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Nah, itu ya dampak yang kedua. Yang ketiga, mencairnya glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai, lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Yang keempat, hilangnya terumbu karang. Teman-teman, sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk. Bahkan populasi karang
akan hilang pada tahun 2100 tahun mendatang ya. Alasannya apa? Karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut, teman-teman. Waduh. Nah, sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidup bergantung pada terumbu karang. Next, yang kelima, kepunahan spesies yang semakin meluas. Waduh, ya, punah nih, ya. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, ya, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Next, selanjutnya dampak global warming yang keenam, ya, sesuai dengan gambar ini, kegagalan panen besar-besaran, teman-teman. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Ngeri ya. Next, selanjutnya ada yang ketujuh, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Teman-teman, lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau disingkat dengan UV. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Wah, tadi kita sudah mendengar atau sudah mempelajari bahwa ada beberapa dampak yang diakibatkan oleh pemanasan global. Lalu bagaimana upaya ya atau usaha menanggulangi pemanasan global, teman-teman? Nah, beberapa usaha yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, mengurangi deforestation, ya. Yang keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung klorofluorokarbon dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, ini yang kelima yang sangat penting, ya. Mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Ya. Penelitian dari Louisiana Tech University, ya, menemukan bahwa setiap pepohonan hijau dapat menangkap karbon yang cukup untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari gas buang pengendaraan mobil selama setahun. Nah, itulah tadi dampak pemanasan global dan juga usaha-usaha atau upaya yang dapat kita lakukan dalam penanggulangan pemanasan global. Nah, semoga teman-teman, anak-anak dan juga rekan-rekan dapat memahami penjelasan materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.